Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saiful Arifin. Saya mahasiswa IKMI Rizkina, angkatan 31, Fakultas Teknik Informatika. Untuk melengkapi tugas kewarganegaraan, di sini saya akan mengulas sedikit tentang wawasan Nusantara. Karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun, melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara. Dalam konversi hukum laut internasional, diakui sebagai bagian ciri khas dari yurisdiksi suatu negara. Laut teritorial, perairan pedalaman, ZEE, dan landasan kontinen. Selain itu, pemikiran wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek-aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofis dari Pancasila sebagai ideologi negara serta jati diri bangsa Indonesia. Dengan keberhasilan diplomasi luar negeri, Indonesia didukung oleh negara lain terhadap konsepsi ini. Maka potensi kekayaan alam Indonesia semakin berlimpah. Dalam kondisi demikian, maka tantangan persyaratan kelautan di Indonesia harus lebih dioptimalisasikan guna memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Kesatuan Republik Indonesia memberikan kaedah nilai moral dari etika serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di segala aspek kehidupan nasional, dari segi visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran ruang negara bahwa mantra kehidupan darat, laut dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan didaya gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dijaga berbagai potensi yang memungkinkan ancaman terhadap menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri atau kepribadian bangsa terlebih dalam era globalisasi dan otonomi daerah pada saat ini. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjau atau penglihatan, indrawi. Akan kata ini membentuk kata mawas melihat, sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai menggambarkan kesatuan wilayah perairan gugusan pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah yang sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi, kondisi, geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedang sesuai dengan geografi wilayah nasional Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
Faktor-faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Asas kepulauan. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Itali, yaitu archipelagos. Akar katanya adalah arsi yang berarti terpenting, terutama, dan palagos berarti lautan atau wilayah lautan. Archipelagos berarti lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi kepulauan saja tanpa menyebut unsur-unsur laut dan sebagainya. Akibat penyerapan bahasa barat sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu di dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau laut antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan unsur pemisah. Asas wawasan kepulauan dijumpai dalam pengertian The Indian Archipelago. Kata archipelago pertama kali dipakai oleh John Crawford dalam bukunya The History of Indian Archipelago tahun 1900. Dalam buku The History of Indian Archipelago tahun 1820. Kata Indian Archipelago diterjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu Inzet Archipel, yang semula ditafsirkan sebagai wilayah kepulauan Andaman sampai Marsanai, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Inzet Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherland Oostindische Archipelago. Itu wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan itu, ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insudid oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia, dan Hindu-Buddha. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia meskipun bukan berasal dari bahasa sendiri tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India, Neso berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan masa cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Konsep tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal sebagai konsep mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Res nullius menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki. Res communis menyatakan bahwa laut tidak ada di masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mer liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Mer clausum menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai yang dimiliki oleh suatu negara sejauh dapat dikuasai dari darat. Waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Archipelagic States Principles, asas negara kepulauan yang dijadikan dasar konferensi PBB tentang hukum laut. Saat ini konferensi PBB tentang laut atau United National Conference of Law of the Sea atau UNCLOS mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut samudera secara damai. Di samping itu, ada keinginan pulau yang mendayagunakan kekayaan alam secara adil, efisien,
konservasi ini dan pengkajian hayati serta perlindungan lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang mencakup pulau-pulau lainnya. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain, wujud alami yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alami lainnya merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut ukur dari pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air sudut terendah sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta skala besar, yang merupakan garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dan batasan tertentu. Sesuai dengan konversi ini, kedaulatan suatu negara, pantai mencakup daratan, perairan, pedalaman, dan laut teritorial tersebut. Ketiga, perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan dan sebelah dalam garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif atau ZEI tidak boleh melebihi 200 mil dari laut dari garis pangkal. Di dalam ZEI, negara yang bersangkutan memiliki hak berlaut untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya hayati dan perairan. Landasan teori suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorialnya sepanjang mereka kelautan alamiah, wilayah darat jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil. Tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut. Zona eksklusif ekonomi atau ZEI, zona ekonomi eksklusif. Itu wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan itu, ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insudid oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia, dan Hindu-Buddha. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia meskipun bukan berasal dari bahasa sendiri tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India, Neso berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan masa cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Konsep tentang wilayah Indonesia dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal sebagai konsep mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Res nullius menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki. Res communis menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mer liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Mer clausum menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai yang dimiliki oleh suatu negara sejauh dapat dikuasai dari darat. Waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Archipelagic States Principles, asas negara kepulauan yang dijadikan dasar konferensi PBB tentang hukum laut saat
Konferensi PBB tentang Laut atau United National Convention of Law of the Sea atau UNCLOS mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut samudera secara damai. Di samping itu, ada keinginan pulau yang mendayagunakan kekayaan alam secara adil, efisien, konservasi ini dan pengkajian hayati serta perlindungan lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang mencakup pulau-pulau lainnya. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain, wujud alami yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alami lainnya merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut ukur dari pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air sudut terendah sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta skala besar, yang merupakan garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dan batasan tertentu. Sesuai dengan konversi ini, kedaulatan suatu negara pantai mencakup daratan, perairan, pedalaman, dan laut teritorial tersebut. Ketiga, perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan dan sebelah dalam garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE tidak boleh melebihi 200 mil dari laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak berlaut untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya hayati dan perairan. Landasan teori suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorialnya sepanjang mereka kelautan alamiah, wilayah darat jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil. Tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut. Zona eksklusif ekonomi atau ZEE, zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah negara tentang zona eksklusif ekonomi terjadi pada 21 Maret tahun 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah dasar Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE: persediaan ikan semakin terbatas, kebutuhan untuk membangun nasional Indonesia. ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Melalui perjuangan panjang di forum internasional, akhirnya konferensi PBB tentang hukum laut 2 di New York 30 April 1982 menerima the United National Convention of the Law of the Sea, yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konferensi tersebut mengakui atas negara kepulauan serta kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sejak 13 Februari 1986, Indonesia telah
tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang memiliki meratifikasinya. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia terdiri sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang memiliki nama 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut yang menjiwai kehidupan bangsa, mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Faktor-faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Asas kepulauan. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Itali, yaitu archipelagos. Akar katanya adalah arsi yang berarti terpenting, terutama, dan palagos berarti lautan atau wilayah lautan. Archipelagos berarti lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi kepulauan saja tanpa menyebut unsur-unsur laut dan sebagainya. Akibat penyerapan bahasa barat sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu di dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau laut antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan unsur pemisah. Asas wawasan kepulauan dijumpai dalam pengertian The Indian Archipelago. Kata archipelago pertama kali dipakai oleh John Crawford dalam bukunya The History of Indian Archipelago tahun 1900. Dalam buku The History of Indian Archipelago tahun 1820. Kata Indian Archipelago diterjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu Inzet Archipel, yang semula ditafsirkan sebagai wilayah kepulauan Andaman sampai Marsanai, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Inzet Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherland Oudtdeutsche Archipelago. Itu wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan itu, ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insudid oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia, dan Hindu-Buddha. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia meskipun bukan berasal dari bahasa sendiri tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India, Neso berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan masa cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Konsep tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal sebagai konsep mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Res nullius menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki. Res communis menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mer liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Mer clausum menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai yang dimiliki oleh suatu negara sejauh dapat dikuasai dari darat.
Waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Archipelagic States Principles, asas negara kepulauan yang dijadikan dasar konferensi PBB tentang hukum laut. Saat ini konferensi PBB tentang laut atau United National Conference of Law of the Sea atau UNCLOS mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut samudera secara damai. Di samping itu, ada keinginan pulau yang mendayagunakan kekayaan alam secara adil, efisien. Konservasi ini dan pengkajian hayati serta perlindungan lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang mencakup pulau-pulau lainnya. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain. Wujud alami yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alami lainnya merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut ukur dari pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air sudut terendah sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta skala besar, yang merupakan garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dan batasan tertentu. Sesuai dengan konversi ini, kedaulatan suatu negara, pantai mencakup daratan, perairan, pedalaman, dan laut teritorial tersebut. Ketiga, perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan dan sebelah dalam garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE tidak boleh melebihi 200 mil dari laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak berlaut untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya hayati dan perairan. Landasan teori suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorialnya sepanjang mereka kelautan alamiah, wilayah darat jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil. Tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut. Zona eksklusif ekonomi atau ZEE, zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah negara tentang zona eksklusif ekonomi terjadi pada 21 Maret tahun 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah dasar Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE: persediaan ikan semakin terbatas, kebutuhan untuk membangun nasional Indonesia. ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Melalui perjuangan panjang di forum internasional, akhirnya konferensi PBB tentang hukum laut 2 di New York 30 April 1982 menerima the United National Conference of the Law of the Sea, yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konferensi tersebut mengakui atas negara kepulauan serta
kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZII serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sejak 13 Februari 1986, Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang memiliki meratifikasinya. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia terdiri sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang memiliki nama 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut. Utara 6008 lintang utara, selatan 101.15 lintang selatan, barat 940.45 bujur timur, timur 1410.05 bujur timur. Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat sekitar 5.110. Bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat dan timur tersebut sama halnya jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksi pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi yang terdiri dari daratan seluas 2.247.087 km persegi dan perairan 127.166.163 km persegi. Wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas. Demikian materi tentang wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.